الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة المكرمين yang kami hormati, seluruh jajaran direksi PT ANJ. Di sini ada Pak Imam yang saya kenal, ada Pak Hidayat, ada Mas Teguh, ada Mas Irfan, dan beberapa direksi atau kepengurusan PT ANJ yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, dan kami memperoleh arahan dari Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, dan kali ini alhamdulillah berkenan untuk melatih para santri yang siap berwirausaha. Para peserta yang kami hormati, kami di sini akan menyampaikan motivasi saja, motivasi meraih harapan dengan ISMQ. ISMQ itu intellectual quotient, kecerdasan intelektual, emotional quotient, kecerdasan emosi, kemudian spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Inilah yang dimiliki manusia, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian M-nya itu management quotient. Jadi kalau orang sudah mampu memanage intelektualnya, emosinya, spiritualnya, hakul yakin manusia ini akan sukses indallah wa indannas, di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang rizki, karena para santri yang akan di training ini tentunya akan berharap rizki dari Allah. Beberapa bentuk rizki itu, ada yang diluaskan rizkinya dalam bentuk harta dan tahta, ini juga rizki. Ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan, itu juga rizki. Ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, keamanan. Ada yang diluaskan dalam kemudahan menerima ilmu. Ada yang diluaskan dalam bentuk keluarga dan anak keturunan yang saleh. Dan ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya. Mudah-mudahan yang kumpul ini semua memperoleh keenam rizki ini. Amin. Ada 8 jenis rizki dari Allah. 1 rizki yang dijamin. Jadi kita ini, manusia ini hidup jangan terlalu ruwet ya. Jangan susah, itu sudah. Karena kita itu sudah dijamin oleh Allah. Maaf yang beragama non muslim mungkin ada, saya pakai referensi yang muslim karena ini ada di dalam Al-Quran. Rizki yang dijamin itu sudah jelas ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rizkinya. Semua sudah dijamin di situ. Yang kedua, rizki karena usaha. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Nah, disinilah, saat inilah santri ini akan menerima training tentang pertanian, karena ini
bentuk usaha memperoleh rezeki Allah. Jadi syariat Islam itu mengajarkan kita untuk berusaha. Tidak boleh santri atau manusia ini hanya ongkang-ongkang kaki, santai-santai tanpa berusaha untuk memperoleh rezeki. Rezeki itu akan digapai atau diperoleh dengan berusaha. Yang ketiga, itu rezeki karena bersyukur. Ya sudah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kita ini sudah banyak rahmat nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus bersyukur. Jangan sampai kita itu menjadi insan yang tidak bersyukur kepada Allah. Yang keempat, itu rezeki tak terduga. Nah, ini harus diyakini ya, bahwa orang itu kadang-kadang tidak diduga memperoleh rezeki dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita semua ini tercatat hamba-hamba Allah yang taqwa. Nah, karena dengan takwa inilah insya Allah kita ini tidak akan lepas dari rizki-rizki yang min haitsu la yahtasib. Makanya kita ini harus menjadi insan-insan yang produktif ya. Artinya produktif itu orangnya itu jujur, orangnya itu sportif, orangnya tidak menipu dan lain sebagainya. Nah, insya Allah itu akan memperoleh rezeki-rezeki yang tidak diduga di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah rezeki karena istighfar. Ini penting. Orang ini harus memperbanyak istighfar ya, minta ampun, karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya kesalahan dan lupa. Oleh karena itu kita harus memperbanyak diri beristighfar kepada Allah. Nah, ini motivasi pribadi kita ya, motivasi jiwa kita supaya rezeki itu lancar. Salah satunya adalah dengan beristighfar itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Gitu. Jadi beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Nah, oleh karena itu saya bilang kepada ya pejabat-pejabat tinggi negara, kepada pengusaha-pengusaha, bersyukurlah di Indonesia ini ada pondok pesantren, ada masjid, ya kalau lain agama ada orang yang taat sesuai dengan keyakinannya. Kita bersyukur kepada Allah karena berkat mereka yang membaca istighfar itu azab Allah dijauhkan di situ, dan rezeki Allah akan diturunkan di situ. Kemudian yang keenam ini rezeki karena menikah itu. Jadi kalau Pak Imam satu bisa tambah lagi Pak Imam. Pak Dayat mungkin mau nambah. Ini diyakini itu, wa anqul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yukinullah. Jadi dengan menikah ini insya Allah Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Jadi santri-santri ini jangan takut untuk menikah ya, nantinya harus diyakini bahwa pernikahan itu akan membawa rezeki. Yang ketujuh adalah rezeki karena anak di sini. Rezeki karena anak ini sehingga orang nikahkan itu untuk keturunan. Jadi jangan sampai kita melakukan pembunuhan kepada bayi-bayi yang ada, itu jangan. Karena itu sudah jelas dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagi kamu. Ya tentunya dengan usaha ya. Yang kedelapan adalah rezeki karena sedekah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Jadi giving ya. Makanya di setiap perusahaan itu ada CSR. Misalnya di ANJ itu pernah saya diajak keliling membantu masyarakat miskin untuk membuat produksi-produksi yang kreatif ya. Itu salah satu sedekah. Termasuk kalian ini para santri yang sekarang di training ini sedekahnya dari para direksi-direksi PT ANJ ini. Jadi kalian diberi ilmu, kalian di training ya, itu dalam bentuk sedekah. Sedekah itu tidak hanya harta tapi juga ilmu dan lain-lainnya. Untuk Pak Arif, ini Direktur PPKSI, tadi memang saya minta untuk datang. Nah inilah para hadirin motivasi saya ya, motivasi saya agar kalian ini supaya memiliki rezeki yang diinginkan ya, yang diinginkan, sehingga dengan 8 jalan rezeki itu harus kita lalui bersama. Nah, sekarang ini begini, ini yang terpenting ya lagi ya. Karena ini motivasi spiritual ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kalian ingin tentrem, ingin enak hidupnya. Yang pertama, lakukan takhalli. Apa takhalli itu? Mengosongkan, membersihkan hati dari akhlak tercela. Jadi dari iri, dengki, hasud, sombong, dan lain-lainnya. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak memiliki sifat-sifat yang negatif dalam diri kita. Makanya ada istilah takhalli di situ. Yang kedua adalah tahalli, menghiasi hati dengan akhlak baik dan terpuji. Orang itu harus sabar, qanaah, tawaddu itu ya. Itu kalau orang ingin tentram jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah tajalli, menampakkan diri pada setiap hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ini mengikuti syariat Allah, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat pun akan baik. Saudara-saudari yang kami hormati, nah kunci untuk membuat hidup lebih baik. Ini motivasi karena saya diminta untuk motivasi. Pertama adalah personality. 1, jangan membandingkan hidup Anda dengan orang lain karena Anda tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui. Jadi kita ini jangan terlalu, wah kenapa ya kok saya ini hidup miskin kan gitu. Kenapa kok tidak kaya seperti anaknya Pak Harto. Ya kalau sampean ingin kaya seperti keluarganya Pak Harto, minta lahir dari butin gitu. Jadi biarlah kita terima apa yang menjadi takdir Allah kepada kita. Yang kedua, jangan berpikir negatif akan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Melainkan salurkan energi Anda menuju kehidupan yang dijalani saat ini secara positif. Makanya harus ikut training dengan baik ya. Mengikuti, mencari ilmu dan beramal. Yang ketiga adalah jangan bekerja terlalu keras, jangan lewati batasan Anda. Jadi kerjanya itu ya terukur itu juga. Makanya setiap perusahaan pasti ada jam istirahat. Yang keempat, jangan memaksa diri Anda selalu perfect. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Jadi manusia ini tidak ada yang sempurna, mesti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di situ. Jangan membuang waktu Anda yang berharga untuk gosip. Hilangkan itu. Wah ngerasa nih ini. Jadi nggak ada artinya itu gosip itu.
Yang keenam, iri hati membuang-buang waktu. Anda sudah memiliki semua kebutuhan Anda. Nggak usah iri hati, itu membuang-buang waktu cuma. Yang ketujuh, lupakan masa lalu. Jangan mengungkit kesalahan pasangan Anda di masa lalu. Yang kedelapan, hidup terlalu singkat untuk membenci siapapun. Jangan membenci. Jangan membiasakan kita tidak suka kepada orang, apalagi membenci kepada orang. Ada pepatah, dunia yang luas dan indah ini tak akan mampu menampung dua orang yang sedang bermusuhan. Tapi sejengkal tanah akan mampu menampung beribu-ribu orang yang saling mengasihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya, itu. Jadi sejengkal tanah itu mampu menampung beribu-ribu orang. Tapi ketika kita punya musuh, walaupun dunia yang luas ini seakan-akan sempit, di situ hindari membenci orang. Yang kesembilan, berdamailah dengan masa lalu agar hal tersebut tidak mengganggu masa kini. Ya, yang lalu biar berlalu. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda kecuali Anda. Jadi apa? Kebahagiaan itu dari kita. Sadari bahwa hidup adalah sekolah dan Anda berada di sini sebagai pelajar. Masalah adalah bagian dari kurikulum yang datang dan pergi. Kemudian senyumlah dan tertawalah. Jadi kita harus happy gitu ya, harus banyak senyum. Jangan terlalu susah gitu, hilangkan kesusahan. Anda tidak dapat selalu menang dalam perbedaan pendapat. Belajarlah menerima kekalahan. Itu personality ya. Terkait dengan personality kita. Kalau terkait dengan community, ya, dengan human relation hubungan, satu, hubungi keluarga Anda sesering mungkin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu umpamanya atau saudara-saudara nanti pergi jauh kayak Pak Imam ini sering pergi ke luar negeri gitu kan, seringlah menghubungi keluarganya. Dua, setiap hari berikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Jadi tidak ada waktu dalam satu hari kita ini tidak bermanfaat kepada orang lain. Kita harus giving ya, memberi ilmu, sedekah, walaupun air. Kita harus suka memberi. Ampuni setiap orang untuk segala hal. Ya, belajarlah memaafkan orang lain. Yang keempat, coba untuk membuat paling sedikit 3 orang tersenyum setiap hari. Jadi insya Allah ya akan bahagia itu. Ya, bagaimana kita membuat orang itu tersenyum gitu kan. Kemudian apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bukanlah urusan Anda. Jadi pasti kita ini akan dinilai oleh orang. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Bukan, itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang memang menjadi tanggung jawab kita. Yang keenam, pekerjaan Anda tidak akan menjaga Anda di saat Anda sakit. Tetapi keluarga dan teman Anda tetaplah berhubungan baik di situ. Makanya orang ini akan lama kelamaan pasti tua, kadang-kadang sakit dan lain sebagainya. Yang bisa menyapa kita ketika kita sakit adalah keluarga, sahabat, teman. Maka sayangilah semua itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, life kehidupan. Jadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda. Kita harus yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, ya, dihidupkan oleh Allah, dan akan pulang ke rahmatullah nanti. Makanya kita harus ingat kepada Allah, ingat Tuhan. Ya, kalian menjadi petani nantinya, jangan lupa sholatnya. Kan gitu. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan segala sesuatu. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi semuanya. Kemudian yang tiga, lakukan hal yang benar. Jadi nanti ada training bagaimana memupuk, bagaimana menanam dan lain sebagainya. Lakukan
hal yang benar. Yang keempat, buang segala sesuatu yang tidak berguna, tidak indah atau mendukakan. Kemudian yang kelima, ketika Anda bangun di pagi hari, berterima kasihlah pada Allah, pada Tuhan. Kita ini sebenarnya tiap hari mati ya. Orang tidur itu sebenarnya ya kondisinya dia itu hanya hidup ya, hidup biasa, tapi padahal kita itu sudah mati itu di situ. Jadi oleh karena itu ketika kita bangun pagi, berterima kasihlah kepada Allah. Kemudian yang keenam, jika Anda mengenal Tuhan, Anda akan selalu bersukacita. So be happy. Jadi kalau kita itu ingat kepada Allah, itu kan ada hadis yang menjelaskan ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah, jagalah Allah, ingatlah Allah. Ta'arraf ila Allah fir raha. Ingatlah kamu itu kepada Allah ketika kamu itu senang, ketika panen, ketika dapat rezeki, terus ingat kepada Allah. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Maka ketika kita itu dalam keadaan susah, diuji oleh Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Barang siapa yang ingat kepadaku, maka saya akan ingat kepada mereka. Terima kasih. Inilah motivasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.